touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Azhar Auliamata sebagai petugas perekam medis dan informasi kesehatan di Klinik Sehati. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur pendaftaran pasien baru itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pasti pernah merasakan kenapa sih daftar di rumah sakit atau klinik itu kok lama sekali? Gimana sih prosedurnya kok hal tersebut menjadi sangat lama? Nah, yang pertama kita ketahui dahulu apa itu pendaftaran pasien baru. Nah, pendaftaran pasien baru ini adalah proses pertama saat pasien datang ke rumah sakit. Pendaftaran pasien baru ini dilakukan untuk mencatat data identitas pasien dan bertujuan agar pasien bisa mendaftarkan pelayanan kesehatan. Nah, tujuan pendaftaran pasien baru itu ada 4. Yang pertama itu untuk mendata identitas pasien, dan yang kedua membuat rekam medis pasien, yang ketiga mempermudah pelayanan kesehatan, dan yang terakhir yaitu menghindari kesalahan data. Ada 3 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu KTP atau kartu identitas, yang kedua ada BPJS jika ada, dan yang ketiga ada surat rujukan jika dari fasilitas kesehatan lain. Untuk langkah-langkah pendaftarannya itu, yang pertama Bapak atau Ibu bisa mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menunggu giliran. Yang ketiga, Anda akan dipanggil oleh petugas untuk mengisi data diri. Yang keempat, petugas akan memverifikasi data Ibu dan Bapak. Dan yang terakhir, Bapak atau Ibu bisa mendapatkan nomor rekam medis. Untuk alur pendaftarannya bisa dilihat seperti ini. Di sini ada 7, yaitu yang pertama wajib datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Yang kedua bisa mengambil nomor antrian. Yang ketiga mendaftar di loket. Yang keempat data akan dimasukkan ke sistem oleh petugas. Yang kelima Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nomor rekam medis. Yang keenam Bapak dan Ibu bisa langsung menuju poli atau ruangan tujuan. Dan yang terakhir, Bapak atau Ibu bisa menunggu pemeriksaan oleh dokter. Tips agar tidak bingung saat mendaftar di rumah sakit yaitu Bapak bisa datang lebih awal agar tidak bingung dengan arahnya. Yang kedua, harus membawa dokumen yang lengkap. Yang ketiga, perhatikan petunjuk arah di rumah sakit. Yang keempat, jangan ragu bertanya ke petugas, dan yang kelima, simpan nomor antrian dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pastikan data yang diberikan oleh Bapak dan Ibu itu benar, lalu gunakan identitas yang asli, dan ikuti aturan rumah sakit, dan yang terakhir, jaga ketertiban saat menunggu giliran Bapak atau Ibu. Nah, ini adalah kesimpulan dari pemaparan saya. Yang pertama, pendaftaran adalah langkah awal pelayanan. Jika Bapak Ibu belum mendaftar, maka Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, prosesnya mudah jika memahami alurnya. Dan yang ketiga, persiapan yang baik akan mempercepat pelayanan kepada pasien. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau KTP-nya hilang gimana Pak? Kalau KTP-nya hilang, Bapak atau Ibu bisa menggunakan kartu identitas lainnya seperti SIM atau kartu keluarga. Dan sekian dari saya. Semoga pemaparan kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mendaftar di rumah sakit. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.